Selamat sore Ibu Sarah. Ya, selamat sore Ibu Inci. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik Ibu Inci. Ya, Ibu kabarnya terima kasih. bagaimana? Ya, kalau saya kabar sama puji Tuhan, kabarnya baik Ibu Iya, Sarah. puji Tuhan. Iya, Ibu. Jadi Ibu Sarah, eh, apa yang menjadi tujuan dari percakapan kita di sore hari ini? Iya. Jadi begini, Bu. Em, saya tuh akhir-akhir ini saya merasa kelelahan ya, Bu ya. Kelelahan di mana waktu saya banyak tersita untuk segala tugas-tugas saya maupun kegiatan pengembangan diri. Nah, jadi tugas utama saya mengajar, saya juga diberikan ada tugas-tugas tambahan dari sekolah. Habis itu ada kegiatan-kegiatan sekolah yang terus berjalan, lalu juga ada kegiatan-kegiatan pengembangan diri, sehingga saya juga kadang mengabaikan keluarga, seperti itu Binci. Jadi saya juga kadang uh, merasa kewalahan dalam membagi waktu antara tugas yang satu dengan tugas yang lain, sehingga saya tidak dapat melakukan tugas-tugas saya dengan maksimal, sehingga berdampak pada pekerjaan saya. Kadang saya ke sekolah juga karena bekerja sampai larut malam, akhirnya bangun terlambat, pergi ke sekolah juga terlambat. Jadi berdampak juga kepada pekerjaan saya. Kadang juga uh, saya juga tidak punya waktu bagi keluarga, seperti itu Ibu Inti. Eh, ya baik. Eh, dari apa yang Ibu katakan tentang pembagian tugas yang begitu banyak, tapi sebelumnya saya mengapresiasi karena Ibu Sarah eh, selain tugas pokok sebagai pengajar, yaitu Ibu Sarah juga diembani dengan berbagai macam tugas tambahan, ya luar biasa, sangat luar biasa. Jadi eh, dari permasalahan yang Ibu hadapi terkait dengan sulitnya membagi waktu, kira-kira solusi yang paling tepat yang Ibu Sarah dapat lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut itu seperti apa? Iya, jadi ini masih saya pikirkan ya Bu ya, ini masih dalam pemikiran saya karena akhir-akhir ini saya merasa bahwa pekerjaan-pekerjaan saya ini banyak yang terbengkalai, banyak yang saya kerjakan karena dikejar waktu sehingga tidak maksimal, jauh dari yang diharapkan, sehingga saya merefleksi diri saya, kenapa sampai saya tidak bisa membagi waktu dengan baik. Nah, sehingga saya berpikir bahwa uh, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan untuk bisa saya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan saya ini semuanya dengan maksimal atau dengan baik. Nah, jadi solusi yang saya pikirkan yakni saya harus uh, semacam buat rencana, rencana atau saya harus membuat manajemen waktu saya. Saya harus mengatur langkah-langkah atau membagi waktu itu, lalu saya lebih harus banyak meninggalkan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Misalnya saya di sekolah ini kadang lebih banyak setelah selesai mengajar masih cerita-cerita santai-santai. Nah, kan saya itu punya sistem itu misalkan nanti sudah dekat waktu atau deadline, baru saya nah, deadline-nya baru saya bekerja. Nah, padahal akhirnya itu akan berdampak. Jadi karena kerjanya terburu-buru sehingga hasilnya tidak maksimal atau pekerjaan yang sana karena sibuk yang satu akhirnya yang sana ditinggalkan. Jadi seperti jadi saya memikirkan
bagaimana rencana saya membuat rencana atau menyusun agenda. memanajemen waktu, rencana-rencana pekerjaan-pekerjaan saya. Waktu saya tidak terbuang untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi saya dapat membagi waktu, mana yang saya dahulukan dikerjakan, setelah itu mana yang saya kerjakan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Ya, baik. Jadi solusi yang Ibu sampaikan terkait untuk mengatasi masalah pembagian waktu dengan baik, di sini harus membuat agenda harian sehingga dari pagi hingga pulang itu Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan agenda harian juga dapat membantu Ibu untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang eh, kurang penting seperti itu. Jadi Iya, selain uh, solusi itu, apakah ada hambatan lain juga yang dapat menghambat ibu yang di luar proses tugas ibu di sekolah? Apakah ada hambatan lain yang dapat mengganggu sehingga ibu juga sulit untuk membagi waktu? iya, jadi hambatan-hambatan lain karena bukan cuma tugas utama, misalkan di sekolah, tapi hambatan-hambatan lain juga saya juga ada terlibat, misalkan di kegiatan-kegiatan luar yang lainnya, misalkan jadi pengurus, misalkan, nah sehingga uh, ada juga misalkan saya diberikan pekerjaan atau diberikan tugas yang bukan tupoksi saya, seperti itu Ibu Ince. Jadi uh, misalkan tugas saya sekian-sekian, nah tapi karena uh, yang sana tidak bisa sehingga semuanya dilimpahkan ke saya. Nah, sehingga itu yang membuat saya dan banyak beban kerja ini hingga saya juga kadang sampai kewalahan, saya juga bingung ini saya membaginya bagaimana, saya harus kerjakan sana atau kerjakan yang sini. Nah, itu sudah seperti itu Ibu Inci. Iya. Jadi hambatan untuk mengatasi hal tersebut tentang hambatan ibu dalam tugas ibu sebagai seorang pendidik dan juga keluarga. Di sini saya ingin tanyakan, menurut ibu uh, yang menjadi prioritas antara tugas tambahan, tugas sebagai seorang guru dan tugas di rumah sebagai ibu rumah tangga itu yang menjadi prioritas utama itu yang mana? Iya, baik Ibu. Jadi kalau saya, menurut saya secara pribadi, prioritas utama saya yaitu karena saya ini sebagai ibu rumah tangga. Lalu yang kedua, saya sebagai guru. Itu dua prioritas utama saya. Saya diberikan, saya sebagai ibu rumah tangga dan saya juga diberikan berkat dari Tuhan untuk menjadi seorang guru. Nah, sehingga saya harus bisa membagi waktu antara dua pekerjaan ini. Saya tidak boleh meninggalkan atau lebih mementingkan yang di luar, padahal ini tugas utama saya yaitu menjadi ibu rumah tangga dalam keluarga saya dan juga saya menjadi seorang guru dalam mendidik, membina, mengajar juga anak-anak didik saya di sekolah. Baik, Ibu Sarah. Jadi menurut Ibu antara tugas sebagai seorang pendidik dan juga sebagai ibu rumah tangga itu merupakan dua prioritas utama. Iya, Jadi untuk dapat menjalankan dua tugas ini dengan supaya dapat berjalan dengan baik dan dapat mengatur waktu, yaitu ibu harus membuat dalam agenda harian ibu supaya dapat berjalan dengan lancar. ya Kira-kira benar. kapan ibu memulai membuat agenda agenda harian ini supaya kedua kegiatan ini dia dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan? Iya, jadi ini kita sekolah lagi fokus pada storing Ibu Ince. Oh, ya. Jadi saat ini di sekolah lagi ada ujian sekolah. Nah, jadi untuk kelas 10 sama kelas 11 itu sementara ini libur. Nah, saya
sudah memikirkan dan merencanakan dalam waktu dekat. Jadi sebelum siswa masuk dan saya kembali dengan tugas utama saya untuk mengajar, berarti saya sudah harus menyiapkan semuanya. Apalagi tugas-tugas untuk misalkan kegiatan-kegiatan pengembangan diri saya juga yang begitu banyak, begitu padat, lalu tugas rumah saya juga, sehingga dalam waktu dekat mungkin besok atau lusa saya sudah memikirkan itu dan saya sudah merencanakan itu, dan tinggal saya bagaimana saya merancangkan itu. Saya membuat schedule atau semacam agenda harian ya Bu ya. Jadi saya Iya, membuat, saya mulai membuat, mengatur waktu-waktu saya sehingga waktu saya itu saya pergunakan sebaik-baiknya. Hal-hal yang tidak berguna itu saya tinggalkan. Waktu yang saya pergunakan untuk ini tidak boleh meninggalkan atau lebih memilih yang sana, nanti sistem kebut semalam nanti sudah dekat ini baru ini, tapi tidak, saya harus membuat supaya saya dapat mengikuti, saya dapat menjalankan itu dengan terarah sehingga berdampak yang baik, tidak lagi saya meninggalkan salah satu pekerjaan dan mengerjakan yang lain, atau saya kurang maksimal berdampak pada kinerja saya di sekolah juga nantinya ketika saya datang terlambat, tapi saya dapat merencanakannya dan saya dapat melaksanakannya dengan baik. Seperti itu Ibu Ince. ya. Baik, Ibu Sarah. Jadi agenda harian yang akan Ibu lakukan ini dalam jangka waktu ini tugas antara tugas di sekolah yang begitu banyak dan tugas yang Ibu dapat Ibu Ince, story Ibu Ince. Ibu Sarah Ya, masih storing. sudah tidak lagi. Silakan Ya. lanjut Bu. Jadi dengan adanya agenda harian ini dapat membantu Ibu Sarah dalam membagi waktu antara tugas di sekolah dan juga tugas di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga, sehingga keduanya ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Ya, amin. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira dalam membuat agenda harian, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain atau Ibu sendiri yang membuat? Ya, jadi ini menyangkut pekerjaan saya, ini menyangkut tugas-tugas saya, sehingga saya pikir bahwa saya bisa untuk melakukannya sendiri. Saya mampu untuk bisa membuat agenda harian saya mampu untuk memetakan pekerjaan-pekerjaan saya, mana yang lebih penting, mana yang harus diutamakan, mana yang harus saya laksanakan. Saya melaksanakan membuatnya semuanya secara berurutan dengan baik, dengan sesuai dengan porsinya masing-masing, sehingga saya pikir saya dapat mampu untuk melakukannya, Bu Ince. Baik Ibu Sarah, atas jawaban yang diberikan. Yang menjadi pertanyaan terakhir saya yaitu apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita di sore hari ini? Iya, baik Ibu. Jadi di awal tadi saya ini masih sempat bingung. Saya masih sempat bingung kira-kira apa yang harus saya lakukan. Tapi setelah sesi kita berdialog, kita sama-sama berbincang-bincang ini, saya sudah menemukan solusi, Bu. Saya sudah menemukan solusi seperti apa yang harus saya lakukan. Apa yang saya lakukan, apa yang harus saya tuangkan dalam agenda harian saya, dan saya dapat menjalankannya, dan semuanya itu berjalan dengan baik, tidak lebih mengutamakan atau mementingkan yang lain,
tapi semua dengan porsi dan sesuai dengan tugas-tugas saya masing-masing. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Sarah. Di sini Ibu Sarah sudah menyampaikan hal-hal baik yang dapat mengatasi masalah Ibu tentang pembagian waktu yang baik, sehingga harapan saya ke depannya Ibu terus tetap memegang komitmen Ibu, dan kiranya Ibu tetap semangat dalam menjalankan tugas yang diberikan. Dan juga harapan saya, jika ada tugas tambahan yang diberikan, Ibu tetap menerima karena itu semua dalam proses pembelajaran. Dan terima Iya. kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan, dan Terima sekian dan kasih terima kasih juga Ibu Ibu Sarah. Ince. Terima kasih. Selamat sore Sore Ibu Ibu Inci. Sarah. Ya.